Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa syukurillah wa nikmatillah. Ustaz, ahlan wa sahlan. Sebetulnya kita rombongan dari Sukabumi nih Ustaz. Iya. Sehubungan dengan mampir di rumah Walidi anak perempuan anak. Iya. Anak ngucapin ahlan wa sahlan di sini Ustaz. Iya. Ini Ustaz, ini ada waktu sebelum kita ke kafe Sukahati ya, Iya. Cibinong, menemui ikhwan kita juga, Pak Ibnu. Insya Allah kita manfaatkan waktu sedikit ini untuk bisa saling mengisi tausiah buat anak khususnya dan buat para penonton YouTube yang kebetulan lagi menonton acara ini. Ini Ustaz, ini perjalanan tadi melelahkan kita sampai niatnya mau sholat di satu tempat, di satu masjid Al-Barakah. Nah, tidak terpenuhi karena macet jalan. Nah, konteksnya dengan dakwah ini, dengan perjuangan kita ini Ustaz, tidak tercapainya tujuan itu, tapi kita tidak berarti tidak sholat, ya sholat, cuman ya tidak terpenuhi aja itunya. Nah, ini menurut Syar'i gimana Ustaz kita ini, perjuangan kita ini? Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Sungguh luar biasa ya nikmat Allah. Nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga nikmat bisa silaturahim. Ini apalagi kepada anak ya. Kepada anak kita ya, kepada anaknya Kak Emat, bisa silaturahim itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala jika kita niatkan sebagai silaturahim karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi perjalanan itu qadarullah, takdir Allah Subhanahu wa taala, yang mana niat kita awalnya adalah kita berniat sholat Jumat di Masjid Al-Barakah Cilengsi. Kita sudah berniat dari Sukabumi untuk sholat di sana. Dan kita sudah menempuh asbab ya, sebab-sebab ikhtiar. Kita sudah lakukan perjalanan ya. Dari kurang lebih jam 9 pagi kurang lebih. Nah, kenapa niat kita sudah ada? Karena amalan itu harus berdasarkan niat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan segala sesuatu amalan itu akan dibalas sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Kemudian Rasul memberikan contoh dengan hijrah. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka Allah akan balas hijrah tersebut karena Allah dan Rasulnya. Kemudian wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tapi kalau dia hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka dia akan dibalas sesuai dengan niatnya tersebut. Nah, maka kita sudah berniat. Dari Sukabumi kita berangkat untuk sholat di Masjid Al-Barakah, sholat Jumat. Tapi qadarullah wa masyafa'al, kita terhalang. Tapi niat baik tersebut sudah dituliskan oleh Allah sebagai pahala. Karena dalam hadis seperti itu, seperti dalam hadis disebutkan innallaha katabal hasanat wassayiat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menuliskan kebaikan dan keburukan. Dan Allah menjelaskan bagaimana caranya Allah menuliskan suatu kebaikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seorang hamba sudah berniat melakukan kebaikan, itu sudah ditulis oleh Allah sebagai pahala. Dan kalau dia melakukannya, itu akan dituliskan pahala dan akan dilipat gandakan.
insya Allah pahalanya. Nah, kemudian kalau seseorang ya berniat melakukan kebaikan, itu sudah ditulis pahalanya tersebut, tapi dia tidak melakukannya. Nah, karena qadarullah ada udzur ya, ada halangan-halangan, tapi itu niat kebaikan tersebut sudah ditulis sebagai pahala oleh Allah. Sudah tercatat niatnya saja. Iya. Kalau dilakukan berarti 2 kali ya. Betul, 2 kali. Nah, sebaliknya kalau seseorang yang berniat jelek ya, berniat melakukan sesuatu kejelekan, itu belum dicatat oleh Allah sebagai kejelekan sampai dia melakukannya. Nah, itulah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Nah, jadi kita yakin bahwa perjalanan ini insyaallah taala Allah akan berikan pahala yang besar insyaallah taala dengan perjalanan ini. Karena niat kita untuk berdakwah ya. Niat kita sekali lagi untuk berdakwah ya, kita ingat juga dengan hadis ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajar. Nah, jadi ilmu itu kita bukan hanya sekedar belajar, tapi ada konsekuensi mengajarkan kepada orang lain. Nah, maka semua yang mendukung insyaallah perjalanan dakwah kita itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala. Semua yang mendukung, yang berpartisipasi dalam perjalanan ini, perjalanan dakwah ini insyaallah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa ya. Ini apa namanya tadi itu yang disebutkan, di samping kita belajar dan kita bisa mengajarkan, walaupun dengan 1 ayat, ya tidak ada salahnya, sampaikan saja. Nah, sekarang konteksnya Ustaz, seumpamanya seseorang belajar, misalnya hafalan Al-Quran, membaca, kan yang dari situ harus diterjemahkan, ditafsirkan dan bertadaburi kan. Kemudian sesudah itu barulah mempraktekkan dalam amalan kehidupan sehari-hari. Hanya cukup segitu aja, atau misalnya itu kalau seseorang melihat kita melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah di Al-Quran, apa itu termasuk dakwah juga Ustaz atau tidak? Iya. Nah, kalau kita berbicara dakwah itu luas ya, dakwah itu luas. Di antaranya adalah pokok dari dakwah adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ini pokok dakwah. Mengajak, memerintahkan orang lain berbuat kebaikan dan melarang orang lain dari berbuat kemungkaran. Ini pokok dakwah. Diambil dari mana? Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ada di antara kalian sekelompok orang yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyeru kepada al-ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah yang punya sifat dakwah, yang mengajak orang lain, memerintahkan orang lain berbuat kebaikan dan mencegah orang lain, melarang orang lain berbuat kemungkaran. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Nah, maka dakwah ini sesuai kemampuan. Ya. Karena dakwah ini bukan hanya kewajiban ustaz, tapi kewajiban setiap orang. Hamba Allah. Hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebutkan khalifah minal arti kita ya. Iya. Ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di bumi ini khalifah, yaitu manusia. Nah, khalifah ini, manusia ini tentunya punya tugas, punya amanah
dari Allah Subhanahu wa taala. Ada tugas dari Allah, yaitu untuk beribadah. Tugas kita diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini, tugasnya apa? Beribadah. Dan termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Dakwah ilallah, dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan tidaklah sebaik-baik perkataan itu kecuali dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebaik-baik perkataan. Sebaik-baik ucapan itu dakwah. Wa 'amila salihan, dan dia mengiringi dakwahnya dengan amal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang muslim yang menyerahkan hidupnya, matinya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dakwah ini luas, bermacam-macam. Bisa dengan tadi mengajak orang lain hadir di majelis ilmu, atau mengirimkan pesan, artikel-artikel, tulisan-tulisan dakwah, atau kalau tidak bisa berdakwah dengan lisannya, dia bisa melalui tulisan. Ya, atau dia tidak bisa berdakwah, dia bisa mengajak orang lain untuk hadir di majelis ilmu. Itu termasuk dakwah. Dengan menyebarkan informasi kajian itu dakwah. Dan itu yang kewajiban yang harus kita lakukan, terutama di akhir zaman sekarang ini. Ya, di fitnah akhir zaman, di mana ujian, cobaan, dan juga berbagai fitnah, baik yang berbentuk syubhat, kerancuan berpikir dalam agama, atau syahwat, hawa nafsu, itu sudah tersebar di tengah-tengah umat. Maka bagaimana? Siapa yang akan bangkit? Jangan menunggu orang lain untuk bangkit berdakwah kita. Tunjuk diri kita sendiri. Jangan kita merasa, oh sudah banyak ustadz. Belum. Ustadz masih kurang. Sangat kurang. Tunjuk diri kita. Sebagaimana Allah katakan kepada Nabi Muhammad. Ketika Allah berikan wahyu kepada Nabi Muhammad, kemudian apa kata Allah dalam surat Al-Mudaththir? Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, wahai Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang berselimut, kum, bangkit, fa'andir, berilah peringatan kepada manusia. Dan itulah yang kita lakukan insyaallah ta'ala. Nah, ini menarik Ustaz. Berarti seseorang yang sudah dianggap mampu harus berdakwah, walaupun yang tidak mampu. Ini kadang-kadang yang tidak mampu suka sok mampu, atau mungkin ya baru 1-2 ayat, itu pun tidak salah. Mudah-mudahan bisa termasuk pahala berdakwah itu yang diperintahkan oleh Allah. Nah, kalau seseorang sekarang dalam penghafalan Al-Quran, terus hadis-hadis Rasul, kemudian ilmu fikihnya sudah luas, dan dia memberikan contoh juga, suri toladan lah terhadap kehidupan dia sehari-hari, menjadi contoh lah. Oh, dia tuh sesuai dengan ini. Namun dia tidak mau berdakwah. Ini bagaimana Ustaz? Iya, nah, subhanallah. Nah ini makanya sekali lagi ya, kami mengajak kepada saudara-saudara kami yang sudah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ilmu itu amanah. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan disia-siakan. Salah satu 3 daripada apa yang ditinggalkan oleh manusia ya. Amalan, qaulun solehun, dan ilmu yang bermanfaat. Itu ya salah satunya ya. Iya, yang akan mengalir pahalanya mengalir. Meskipun kita sudah meninggal. Nah, ilmu yang Allah berikan kepada kita yang sedikit ini, manfaatkan oleh kita, itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bermalas-malasan dalam dakwah. Jangan kita menunggu orang. Kita sendiri dakwah kita di jalan apa yang kita takutkan. Jangan. Kalau kita sudah memutuskan untuk dakwah di jalan Allah, apa kata Allah di dalam Al-Quran? Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun.
Dalam surat Al-Ahqaf, ya Allah katakan innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Dia beriman, dia berislam, summastaqamu, kemudian dia istiqamah. Kemudian dia belajar mungkin dan mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka jangan takut, jangan sedih. Apa yang mereka takutkan? Apa yang mereka sedihkan? Kalau kita mati di jalan Allah dalam dakwah lebih baik daripada kita tidak berdakwah. Jangan. Jadi tidak sama sekali. Daripada kita akan mati, kita berdakwah kita mati, tidak berdakwah pun mati kita. Iya. Kita harus memilih. Wahadainahun najdain. Ya. Allah menunjukkan dua jalan. Dalam Al-Quran surat Al-Balad, wahadainahu najdain. Allah berikan dua jalan bagi kita. Jalan yang pertama, jalan yang mendaki lagi sukar, yang sulit. Termasuk ini jalan dakwah ilallah ini. Jalan dakwah di jalan Allah tuh jalan yang mendaki, lagi sukar. Ada juga jalan yang biasa, yang mungkin menurut kita jalan yang aman. Jalan yang tidak ada cobaan, tidak ada ujian menurut manusia. Ya, jalan yang mudah, jalan yang mudah. Logikanya menurut dia seperti itu. Betul. Kita pilih yang mana? Kita pilih yang jalan yang mendaki, jalan yang sulit. Ini jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menempuh jalan ini bagaimana? Dengan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita cari, wahai saudaraku? Ya. Dunia ini kata Rasulullah apa? Seperti bangkai kambing. Dunia ini kata Rasulullah, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dunia ini. Kata Rasulullah, seperti bangkai kambing yang telinganya terpotong. Yang kalau kita dikasihkan, kita tidak mau bangkai kambing tersebut dikasihkan ke kita. Tidak ada yang mau. Itu permisalan dunia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tahu hakikatnya. Hakikat dunia. Kita jangan tinggalkan dakwah, jangan. Dakwah ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bergerak, bangkit. Iya. Seperti Rasulullah diperintahkan oleh Allah tadi, kum, bangkit, fa'andir, berilah peringatan. Otomatis kalau kita di jalan dakwah ada resiko, pengorbanan waktu, tenaga, harta dan sebagainya. Tapi ingat, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjihad di jalan kami, dakwah termasuk jihad, lanahdiyannahum subulana, maka Allah benar-benar akan menunjukkan jalan-jalan kebaikan, jalan menuju surga. Meskipun kita dakwah, kita habis waktu kita, habis tenaga kita, habis harta kita, apa yang kita cari? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu perjuangan, itu namanya perjuangan. Mungkin kita bisa saja kita di rumah. Sekarang kita di rumah istirahat. Bisa kita, tapi kita nggak memilih itu. Kita memilih falaqtahamal aqabah. Kata Allah, jalan yang mendaki lagi sukar, kita pilih jalan tersebut. Mendaki sukar dan melelahkan. Iya, kita pilih jalan itu. Dan itu yang Allah inginkan untuk kita. Yang kita harapkan itu kan ridhonya Allah, Ustaz. Iya. Nah tadi kan ini yang Ana belum puas jawabannya, Ustaz Afwan. Ya, konsekuensinya bagi orang yang mampu untuk berdakwah tapi tidak mau berdakwah. Nah, berarti kita khawatir dia termasuk orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Itu kategorinya apa itu, Ustaz? Nah, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wala taktumunah. Ya. Wala taktumunah itu apa? Ini jangan kalian menyembunyikan ilmu. Ini celaan sebenarnya kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ahli kitab. Ya, ahli kitab yang mereka sudah diberikan Alkitab, mereka sudah diberikan Taurat kepada orang-orang Yahudi dan Injil kepada orang-orang Nasara, tapi mereka menyembunyikan ilmu yang di dalam kitab tersebut. Mereka tidak sampaikan, bahkan mereka merubah-rubah. Itu celaan buat mereka, celaan. Nah, diambil dari sini bagaimana? Diambil dari sini hukumnya umum, berlaku kepada orang-orang
yang menyembunyikan ilmu. Khawatir. Kita tidak menjazmkan, kita tidak memastikan, tidak menjustifikasi. Iya, menjustifikasi, tapi kita khawatir orang-orang yang tidak mau berdakwah itu khawatir termasuk kepada golongan yang menyembunyikan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Berat sekali ya. Berat. Jadi kan kalau disebutkan ahlul kitab itu sindiran Allah terhadap kaum Yahudi dan Nasrani ya, itu ya ahli-ahli kitab ini. Nah sifatnya kan umum. Sekarang juga ahli kitab juga banyak di kita. Cuman mereka tidak mau berdakwah. Ada beberapa ya, wallahu alam. Tapi ana lihat memang bertarif lah gitu. Dakwah itu ada tarifnya. Sekian, wani berapa. Nanti anak harus ada ini, jam segini anak tempatnya bagaimana, anak harus begini. Itu ada Ustaz. Macam-macam pendakwah yang begitu. Yang anak dengar, wallahu alam lebih benar atau tidak. Nah ini konsekuensinya apa, ini lebih berat atau bagaimana Ustaz? Iya, nah. Itu kan niatnya udah lain kan? Iya. Karena apa? Allah katakan kepada orang-orang Yahudi, ya, janganlah kalian menjual agama Allah bisa samanan qalila, dengan harga yang murah. Jangan. Orang-orang yang seperti itu, yang mereka memasang tarif dalam dakwahnya, itu yashtaru, mereka berjual beli, menjual agama samanan qalila, dengan harga yang murah. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya dunia ini. Tadi dunia ini kata Rasulullah apa? Ibaratnya seperti bangkai kambing. Jangan kita menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Ya. Jangan kita menjual ayat-ayat Allah dengan dunia. Itu adalah perdagangan yang rugi. Kita harus mencari perdagangan apa? Tijaratan lan tabur. Kita harus mencari perdagangan yang tidak akan merugi. Apa? Perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti dalam Al-Qur'an, ya Allah katakan ya, bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah kemudian berjihad ya, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan jiwa mereka. Mereka itu sedang berjual beli dengan Allah, tijaratan lan tabur, dengan perdagangan yang tidak akan merugi. Maka orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah demi mendapatkan yang sedikit dari dunia, itu sangat merugi. Itu sangat merugi. Ya, sangat merugi di dunia ini. Karena apa? Nilainya sangat jauh. Tidak ada artinya dunia ini dibandingkan dengan akhirat. Ya kalau misalkan bangke udah apa? Buat apa kita bangke? Nah, itu. Ya. Maka kita peringatkan, kita nasihatkan kepada yang masih berbuat seperti itu, tinggalkan. Ya. Jangan lakukan hal tersebut. Ya, kepada orang-orang yang masih memasang tarif dalam dakwahnya, tinggalkan. Antum mau menjadi apa? Ya. Mau mencari apa sebetulnya? Ya. Mau mencari ridha Allah atau mau mencari dunia? Ini bukan seperti itu untuk mencari. Kalau antum mau mencari dunia, silahkan antum tempuh caranya. Ya. Silahkan antum berjualan, tempuh ikhtiar untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, silahkan. Iya. Bumi Allah luas. Iya. Tapi antum jangan menjual ayat-ayat Allah, jangan menjual agama demi untuk meraih dunia. Itu kerugian yang besar. Iya. Luar biasa ya Ustaz. Ini kan jadi sambuk buat kita, peringatan buat anak khususnya dan teman-teman yang lain dan siapa saja, bahwa kewajiban berdakwah itu tidak ada ukuran kemampuan ilmu. Kalau dia mempunyai ilmu sedikit, amalkan yang sedikit itu ya Ustaz. Begitu mungkin kesimpulannya. Baik, yang terakhir Ustaz, mungkin ana mohon pesan-pesan dari antum buat kita semua dan kawan-kawan kita yang melihat melalui YouTube atau melalui live stream ini. Mudah-mudahan bermanfaat Ustaz buat kami, buat semua. Iya, nah pesan ya, nasihat dan pesan yang terakhir untuk saudara-saudara kita yang mempersamai dulu ya, yang bersama kita di dalam perjalanan dakwah ini, kami ucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas dengan pahala yang besar perjuangan kalian semua. Sekalian sudah berkorban waktu ya,
tenaga, mungkin harta, mungkin yang lain. Tapi ingat, ini akan bermanfaat. Ini akan bermanfaat untuk kita. Ini jihad fisabilillah. Ingat ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ya. Ayat ke-15. Allah katakan apa? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Apa kata Allah dalam surat Al-Hujurat ayat ke-15? Innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasuli. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang sesungguhnya beriman itu siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Walam yartabu, dan mereka enggak ragu-ragu dalam amalannya, dalam ibadahnya, dalam dakwahnya, mereka enggak ragu-ragu. Ketika mereka berkeyakinan ini suatu amalan soleh, maka mereka lakukan. Gak ragu mereka, gak berpikir, maksudnya mereka tidak mereka ragu dan akhirnya mereka tidak melakukan. Bukan begitu orang yang beriman. Orang yang beriman bagaimana? Ketika ada kesempatan dakwah misalkan, ada kesempatan dakwah, orang yang hakiki imannya bagaimana? Bismillah. Lakukan. Bismillah. Itu kebaikan. Ada amalan ibadah kita bisa lakukan langsung. Kesempatan lakukan. Itu orang-orang yang beriman yang sekata Allah ini. Dalam walam yartabu, mereka enggak ragu-ragu dalam keimanannya. Tidak ragu-ragu, ini benar, yakin mereka ini benar dan mereka lakukan. Aku yakin. Kemudian apa? Wajahadu, dan mereka berjihad. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan jiwa mereka. Apa kata Allah? Ulaika humus shadiqun. Itulah orang-orang yang benar, jujur imannya, jujur Islamnya. Siddiq, orang-orang yang benar jalannya. Nah, ini mudah-mudahan sekali lagi kita semua insyaallah taala termasuk as-shadiqun, orang-orang yang jujur. Amin. Dalam keislaman kita, dalam keimanan kita. Jangan kita menjadi orang yang ragu-ragu. Jangan kita menjadi orang yang malas. Jangan kita menjadi orang yang banyak pertimbangan yang akhirnya syaitan membisikkan apa? Agar kita tidak beramal. Nah, itu. Ya, itu kita berdoa agar kita dijauhkan dari perkara-perkara tersebut, dan juga kepada hadirin para penonton ya yang mungkin melihat kita pada hari ini, kami wasiatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman, berislam, beramal saleh, wa tawassaw bil haq, saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi boleh dikatakan, jadi manfaatkanlah sebesar apapun ilmu yang kita dapat dari pelajaran-pelajaran yang kita ikuti, kajian atau membaca Quran. Sebarkanlah walaupun yang diajak bicara kita dakwahi dia lebih pintar dari kita. Itu nggak ada masalah ya Ustaz. Iya. Ya Ustaz, terima kasih banyak. Podcast yang sederhana aja sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat untuk anak, antum, dan kita kawan-kawan semua yang ikuti, dan untuk para penonton. Menonton. Baik, tutup dengan insyaallah kita cukupkan ya podcast kita ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.